Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ketemu lagi bareng aku Gina Febriona menemani kalian semua di Ekonomi Kreatif. Apa kabar nih pemirsa? Semoga sehat dan juga semangat ya di sore hari ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja, ini pas banget untuk nonton Ekonomi Kreatif ya. Dan mungkin yang sedang ada di rumah ataupun yang lagi berkumpul bersama dengan keluarga, siapa tahu ya ini bisa menjadi ide bisnis ataupun bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang ingin membuka lapangan kerja ya, ataupun yang ingin pesan juga boleh deh ya, karena juga kita tentunya harus selalu melestarikan produk-produk lokal gitu ya. Seperti yang satu ini, ada sesuatu produk yang luar biasa ya, yang unik ya, kalau bisa kita bilang unik. Terus juga memang lagi viral banget sekarang dan memang beda dari yang lain ya. Mungkin kita akan langsung kenalin dulu narasumber kita. Ini dia Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Nah, penasaran kan apa yang dibawa sama Mbak Santi? Kita tunjukin dulu ya. Nah, ini dia. Nah, tema kita hari ini adalah kreativitas papan bunga akrilik. Papan bunga akriliknya seperti ini nih, yang ada di sebelah Mbak Santi. Jadi akrilik itu yang bulatan hitamnya ya, bulatan abunya ya, Iya. yang dari bahan akrilik ya. Bener. Oke, tapi sebelum kita ngobrolin tentang papan bunga akrilik ini nih pemirsa, mungkin aku mau nanya lagi nih sama Mbak Santi. Mbak Santi, ini aktivitasnya sekarang lagi sibuk apa? Kebanyakan diurus bunga ini sih. Berarti sekarang fokusnya adalah bisnis papan bunga akrilik Benar. ini aja. Bener. Tapi sebelumnya kegiatannya apa? Sebelumnya kerja kantoran. Oh, oke, sempat kerja kantoran tapi Iya. resign atau gimana? Bener, aku resign. Tapi sebelum aku resign sebenarnya aku udah mulai ngerintis. Dari kantor aku sambilan, terus setelah beberapa lama aku mutusin untuk fokus di sini. Oke, boleh dong ceritain sama kita ya, ini awal mulainya nih gimana nih Mbak Santi? Oh iya nih aku kayaknya fokus aja deh, sekarang udah fokus ya berarti ya, Iya, fokus aja deh benar. usaha papan akrilik bunga ini, gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya itu aku kerja kantoran di bidang arsitek. Oke. Jadi setelah kerja kayaknya aku mulai coba-coba dari bunga dulu, yang biasa wrapping bunga, terus dari sana mulai teman-teman tuh pesen, terus kayaknya penghasilan dalam 1 bulan tuh aku rasa lumayan. Jadi aku pikir kayaknya aku bisa fokus di sini. Jadi aku memutuskan untuk resign dan tetap fokus. Jadi setelah aku resign, memang benar setelah itu orang-orang itu kayak nggak tahu dari mana aja gitu, tiba-tiba nyari aja, kamu bisa nggak buat ini gitu. Mungkin banyak juga sih yang support. Jadi kayak dari sana mulai sampai akhirnya aku ke papan akrilik ini. Wah, beruntung banget ya. Jadi apakah sebelumnya backgroundnya juga kuliahnya arsitek apa teknik atau gimana? Teknik sipil, arsitek ya? Iya. Oke. Terus ternyata sekarang berpindah haluan ya jadi pengusaha gitu ya. Iya. Tahun berapa tuh Mbak Santi resignnya ataupun usaha ini? 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun berarti. Udah 2 tahun ya. Iya. Berarti ya? Oke, nah awal mula masih inget nggak buat produknya produk apa? Awal-awal itu masih bunga biasa untuk wisuda, bunga buket biasa. Oh, hand bouquet berarti ya? Iya, jadi dari sana sebenarnya udah mulai muncul tuh akrilik yang kecil-kecil. Itu temen aku yang pesen kan, dia minta aku, kamu bisa nggak buat kayak gini? Jadi aku coba tes buat, dia suka. Jadi dari yang kecil-kecil, tiba-tiba aku ada kenalan sama orang-orang besar. Mereka ada lihat di internet gitu kan, ada contoh-contoh yang seperti ini. Jadi mereka minta aku yang buat, kamu bisa nggak buat ini? Jadi aku pikir ya udah aku coba tes buat. Ternyata setelah aku tes buat, makin lama makin banyak yang berminat gitu. Wah, keren banget ya. Nah, tapi papan akrilik ini ya, papan bunga akrilik ini bisa dipakai untuk acara-acara apa aja nih Mbak Santi? Kebanyakan sekarang itu orang pakai untuk grand opening. Grand opening, terus mulai menjalar ke wisuda. Nah, kayak yang di samping ini kan
Aku Wisuda buat untuk ya? yang wisuda. Mm-mm. Orang suka pakai akrilik ini kan. Sekarang foto di samping gitu. Jadi kayak lebih unik aja sih dibandingkan bunga ya kan Iya. biasanya. Biasanya kan kita sering lihat kan papan bunga yang gede-gede, yang besar-besar banget ya pemirsa ya. Iya. Tapi kalau ini versi mininya nih, tapi ada bahan akrilik juga yang ditambahkan gitu ya. Jadi namanya papan bunga akrilik. Terus kalau bentuknya ada apa aja Mbak Santi? Bentuk sebenarnya aku awalnya dari peta dulu ya, yang persegi panjang. Terus aku mulai keluarin bentuk yang baru seperti ini lingkaran, sama yang satu lagi bentuk dom dia. Bentuk apa? Bentuk dom. Dom itu Dia seperti kayak apa? setengah lingkaran di atas, di bawahnya segi gitu. Oh oke. Nah untuk buat satu papan bunga akrilik ini butuh waktu berapa lama nih? Kalau aku perkirakan sih sekitar 1 jam gitu sih. 1 jam, dan itu Mbak Santi ngerjain sendiri atau gimana? Sementara aku masih sendiri. Masih sendiri ya? Iya. Oke, dalam satu hari biasanya orderannya ada berapa banyak tuh? Dalam satu hari rata-rata ya, mungkin ada 3 sampai 4 pieces yang pesen. Tapi kadang kalau banyak bisa sampai 10 gitu. Wah lumayan kali dong ya. Pernah Iya. nggak satu hari tuh kayak free, nggak ada yang pesan gitu? Penasaran sih. Dulu pas awal-awal mungkin agak free ya. Iya. Kayak dalam 1 minggu mungkin ada 3-4 hari kosong. Tapi sekarang jarang sih. Kayaknya dalam 1 minggu 1 hari aja yang free. Wah Selebihnya tetap ada. keren, tepuk tangan dong untuk Mbak Santi, luar biasa. Jadi ini butuh kreativitas yang tinggi loh, karena untuk buat hiasan bunga juga nggak semua orang bisa ya mempadu-padankan warna bunga yang ini dengan warna bunga yang lain ya. Terus juga ide-ide bentuk-bentuk yang lainnya itu kan juga butuh kreativitas yang tinggi ya. Nah awal mulanya dulu waktu buat bunga ya ataupun hand bouquet dan juga papan bunga akrilik ada kesulitan nggak? Ataupun Mbak Santi ada belajar nggak sama yang lain sebelum buat ini? Kalau belajar sebenarnya aku otodidak, belajar sendiri, terus aku ada searching dari Google, dia lihat kira-kira orang itu buatnya gimana. Kadang-kadang kan mereka ada sharing ya, jadi aku belajar sendiri sih dari sana gitu. Otodidak berarti ya? Iya. Oke, berapa lama sih Mbak Santi belajar sampai bener-bener, oh jadi nih ini kayaknya produk yang berhasil nih aku buat, itu setelah berapa lama? Setelah berapa lama ya? Mungkin sekali coba langsung jadi? Dulu sih memang langsung jadi. Langsung jadi tapi aku kan tetap koreksi ya. Maksudnya awal-awal mungkin tulisannya belum serapi ini, terus mungkin belum setebal ini atau gimana lah. Jadi aku mulai koreksi dikit-dikit gitu. Kira-kira gimana yang bagus. Jadi mungkin 1-2 bulan gitu. Berarti semuanya ini adalah hasil tangan Mbak Santi gitu ya? Bener. Wah, berarti nggak ada yang kayak cetakan gitu, misalnya tulisannya dicetak dengan cetakan, berarti buat sendiri gitu? Iya, semua aku serius? buat. Iya, bener. Wah, keren banget ya pemirsa ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sama Mbak Santi tentang papan bunga akrilik ini ya pemirsa ya. So, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Oke pemirsa, kita masih di Ekonomi Kreatif. Kita masih bersama dengan Mbak Santi, kita masih bahas tentang produk ataupun karya dari Mbak Santi nih ya pemirsa, yaitu kreativitas papan bunga akrilik. Nah pasti ada yang baru lihat ya, ataupun yang udah sering lihat di acara-acara ya, pasti penasaran nih, wah kira-kira gimana sih cara buatnya ya, terus Mbak Santi ini juga gimana sih cara pasarinnya. Nah tapi sebelum itu ya pemirsa, mungkin aku nanya ini dulu deh, step by step cara buat itu Mbak Santi gimana? Awalnya dari, aku kan akriliknya mumpung aku udah ada langsung custom. Jadi untuk tulisannya aku pakai spidol khusus, iya, khusus akrilik.
terus aku ada sediakan cetakan. Sebelumnya aku tulis dulu di kertas. Ya. Dari kertas baru aku timpa akriliknya. Akriliknya kan bening kan, jadi bisa transparan. Jadi aku tulis di akrilik. Setelah tulis, habis itu baru aku cat. Aku cat pakai cat akrilik di belakangnya. Aku jemur. Habis jemur, udah kering. Habis itu baru aku tempel bunga. Tempel pakai biasa lem tembak itu. Wah, luar biasa ya. Berarti ini memang tulisan tangan Mbak Santi cakep banget ya. Cantik ya. Aku pikir tuh kayak kertas printan tinggal tempel doang gitu, tapi enggak ya. Sebenarnya memang kedepannya Butuh. ada rencana pakai mesin. Cuman aku pikir sementara ya udahlah pakai ini aja dulu. Gitu, Jadi memang benar-benar punya apa ya, kreativitas yang tinggi nih Mbak Santi, keren banget loh. Terus kalau dari segi warna ya, itu gimana? Ada warna apa aja yang bisa di request? Semua warna bisa sih. Biasanya orang suka request pink, merah, biru, semua sesuai mereka lah. Yang mereka suka, semua bisa buat sih. Semua sesuai dengan permintaan customer. Iya. Wah, oke. Pemirsa, kita juga penasaran nih bagaimana aktivitas tadi Mbak Santi ya. Nah, kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Oke, ini pemirsa lagi proses pembuatan ya Mbak Santi ya? Iya, ini nulis dulu, habis itu aku cat belakangnya. Habis itu aku keringin kan. Iya, ini yang bentuknya Petak. persegi ya, Nah, petak ya. Ini yang setelah udah jadi aku tempel bunga. Oke, tempel bunganya juga. Ini sesuai permintaan ini udah customer atau gimana? Sesuai permintaan customer. Wah, ini dia. Berbeda-beda warna ya, sesuai Iya. permintaan. Heeh. Nah, ini juga ada yang ini. Ada yang di box juga. Oh, ini di box. Di Iya. box. Di box. Oke. Nah, ini juga kayunya juga bisa di ini ya, bisa di adjust juga ya. Iya. Tingginya juga sesuai permintaan. Kalau tinggi aku tetap udah ada dua pilihan. Ada yang kalau akriliknya besar aku kasih tinggi stand yang besar. Kalau yang kecil ya seginilah kira-kira ukurannya. Oke, itu warna coklat ya? Iya. Iya. Ini yang kecil. Yang kecil. Oh, ini yang Iya, yang pertama kali diceritain tadi ya? bener. Yang besarnya juga setangan doang. Iya. Oke. Nih, berbeda-beda warna. Pokoknya sesuai permintaan deh ya. Tapi paling banyak itu permintaan requestan itu yang untuk acara apa? Paling banyak Oke, itu tepuk tangan dulu dong. Kita udah lihat ya pemirsa. Itu dia contoh-contoh papan bunga akrilik yang sudah dibuat oleh Sinta tentunya ya. Kemudian yang paling sering di request itu warna seperti apa? Terus untuk acara apa? paling sering itu untuk acara grand opening. Itu paling sering. Terus kedua wisuda. Yang paling jarang itu biasa untuk ulang tahun. Kadang ada acara yang besar, ulang tahun perusahaan atau gimana. Itu kadang ada yang pesen juga. Ada untuk wedding juga. Terus untuk itu aja sih. Ya, wedding juga ya termasuk. Iya, ya? sekarang udah wedding sih, tapi Iya, masih iya. jarang. Aku sih sempat ya dulu melihat ini ya, tapi dia yang petak, tapi dia di bawah, nggak ada standnya. Di bawah. Iya, dia diletak di bawah, tapi memang ada penyangganya, tapi cuma segini doang. Oh, kecil. Kecil, kayak ada kayunya di bawah, Oh. terus dia berdiri gitu, tapi dia di bawah. Kalau ini kan di atas, jadi kayak bisa lihat semua ya jadinya. Iya. Kita masuk juga bisa langsung baca gitu daripada di bawah ya. Terus untuk harga itu dari berapa sampai berapa nih? Sementara aku masih berpatok di 265. Itu biasanya kalau 265 yang nggak ada bunga sama sekali. Yang cuman papan aja, udah dapat papan, pita, sama stand kayu. Jadi di atas itu ada yang seperti ini 350 gitu. Oh, Sama di atas ini ada yang lebih besar, itu sekitar harga 500-an ke atas sih. Oh, tergantung ukuran. Tergantung ukuran, model bunga, Mhm. sama ya ukuran sama model bunga. Oh,
begitu, luar biasa ya. Tapi kalau kita lihat request saya juga paling banyak yang grand opening ya. Kalau warna juga gimana? Kalau warna yang paling banyak di request warna apa? Paling banyak itu warna putih. Sama bunganya itu mereka suka yang gold, yang warna emas-emas gitu. Biar mewah gitu ya? Iya, itu paling banyak. Oke, sejauh ini gimana nih cara Santi masarin produk Santi? Apalagi yang pertama kali nih merintis gitu ya, supaya orang-orang tahu itu gimana caranya? Lebih banyak aku itu sering-sering posting di Instagram, terus mungkin ada minta tolong sama temen, minta mereka post dong ke story, sharing-sharing. Terus paling banyak itu sebenarnya dari ads Instagram sih, dari iklan gitu. Terus kemudian sebenarnya koneksi juga penting, karena kita kenal-kenal orang baru kan, mereka jadi kenal kita, tahu kita buat ini kan, jadi itu loh dari sana. Iya, dari mulut ke mulut, mungkin udah ada yang pernah lihat pasti penasaran juga ya. Iya. Karena di situ juga aku lihat ada Instagramnya atau apa tuh ya? Ini Instagram. nama brandnya ya? Iya. Sekuntum. Iya, Sekuntoem ya tulisannya. Iya, benar. Oke. Jadi media sosial sepengaruh itu ya pemirsa ya. Jadi kalau kita mau masarin produk memang penting banget dari media sosial ya. Iya. Oke, kenapa namanya Sekuntum? Sekuntum. Awalnya itu dari aku cari-cari satu kata yang berhubungan sama bunga, ya. Jadi kalau floris gitu aja kan mungkin udah biasa. Ya. Jadi aku mumpung karena aku tinggal di Indonesia ya kan. Jadi aku cari yang mungkin kayak kata-kata yang unik dari Indonesia apa ya kira-kira gitu. Jadi terpilihlah Sekuntum. Oke, tapi kalau di Sumatera Utara sendiri nih San ya, aku manggilnya Santi aja ya, Iya, lebih enak ya, biar akrab gitu. Iya. Oke, Santi gimana? Apakah banyak juga pelaku usaha yang seperti Santi? Sebenarnya di Medan udah banyak, makanya kalau papan seperti ini itu tergantung kreativitas kita. Kadang kan orang ada yang suka lihat font kita, ada yang suka lihat perpaduan bunga kita, makanya tetap order di kita gitu. Tergantung itu sih. Gimana nih cara Santi mempertahankan kepercayaan customer gitu ya, ataupun gimana caranya supaya makin dikenal nih sama seluruh masyarakat? Caranya itu sebenarnya kalau misalnya customernya udah beli, mungkin kita kalau misalnya dia ada order ulang, kita bisa kasih dia diskon supaya lebih menarik. Terus cara kita ini ramah dengan mereka gitu. Mereka kadang tuh seneng gitu kan. Terus mungkin untuk model-modelnya kita harus update terus, update yang baru terus. Terus mencari gitu. Yes, harus punya ide-ide baru gitu ya. Iya. Pernah nggak ada sesuatu kejadian yang paling berkesan gitu yang nggak terlupakan dengan papan akrilik bunga ini? Yang paling nggak terlupakan itu kemarin ada orang yang pesen untuk acara grand opening, itu dia mesennya yang paling besar, itu ukuran 90 kali 140 lah. 140, jadi tingginya itu udah hampir 2 meter. Oh iya. Itu kan besar banget tuh. Jadi tapi ya memang harganya pasti mahal. Yes. Cuman mungkin karena yang pesen itu bos besar ya kan. Jadi aku usahakan gitu gimana supaya bagus gitu. Tetap dikerjain ya? Tetap dikerjain. Sendiri? Sendiri. Berapa lama tuh ngerjain yang besar banget itu? Yang besar banget itu ada 4 jam gitu. 4 jam ya? Iya. Nggak ada yang bantuin? Ada yang bantuin sih kemarin. Kakak kemarin. Ada bantu dia dikit-dikit gitu. Oke. Kalau itu sendiri itu gimana nih buatnya Santi? Apa pernah gagal ataupun pernah kayak aduh kayak mana nih jelek, kayaknya harus ngulang lagi, pernah nggak kayak gitu? Tulisannya miring misalnya atau gimana? Pernah. Pas aku ulang lagi. Dari awal? Iya. Dari awal banget ya?
apa ya, kejadian yang paling nggak terlupakan, tapi ini kejadian fail gitu, pernah nggak? Fail pernah. Kemarin karena aku sistemnya pakai cat akrilik ya. Yes. Jadi nggak tahu kenapa kemarin itu pas jemur mungkin ada yang lewat-lewat atau gimana, dia jadi lecet di belakangnya. Pas kering itu dia jadi ada lecet dikit. Jadi aku lihat, ini gimana ya gitu. Jadi terpaksa aku ngulang lagi gitu. Terus apalagi kemarin itu pas-pas 2 jam sebelum orang udah mau ambil kan. Jadi terpaksa aku cepet-cepet, semuanya serba cepet gitu. Itu sih. Mendadak banget ya. Mendadak. Tapi kalau yang dicat itu bagian belakangnya ya? Bagian belakang. Bagian belakang, berarti kalau sudah selesai nih, misalnya ini warna ungu ya, ungu muda Iya, gitu ya, ungu pastel muda. gitu ya. Iya. Kan udah selesai nih, itu harus dihapus lagi kah catnya atau tinggal timpa aja? Sebenarnya kalau udah cat belakangnya ya, Iya. kalau timpa lagi dia nggak bisa, jadinya dia retak. Jadi aku terpaksa ngulang semuanya. Oh, jadi memang harus dihapus dulu atau gimana? Cat belakangnya. Iya. Dikerok gitu sih. Oh, Bisa, gitu, bisa bisa dikerok. dikerok. Ya, ternyata ya. Ternyata ada effort lagi ya setelah itu ya. Iya. Tapi kan papan bunga akrilik kan nggak langsung buang kan, memang dipakai terus kan? Iya, dipakai terus. Dipakai terus. Kamu mau bazir dong ya, beli modalnya lagi ya? Iya. Oke, tapi kamu masih ingat nggak San? Awal mulanya itu kamu harus modalnya berapa sih? Bisa memang benar-benar buat usaha ini, apa harus punya modal yang besar gitu? Sampai sekarang modalnya nggak terlalu besar sih. Kira-kira mungkin 1-2 jutaan udah cukup. Kecuali kalau misalnya mau makin banyak ya, tergantung. Iya, tergantung lah. Tergantung kita mau stok berapa gitu. Dulu mungkin masih 2 jutaan lah, masih takut-takut kan stok banyak. Sekarang udah di atas itu. Iya. Oke. Baik, pemirsa luar biasa nih, Santi udah sharing nih sama kita ya. Nah, kali ini kita akan break dulu sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Ekonomi Kreatif. Oke pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk menyaksikan kita di Ekonomi Kreatif. Nah, kita masih bahas tentang papan bunga akrilik ya pemirsa, kreativitas papan bunga akrilik yang udah dibuat oleh Sinta di sini. Santi maksud saya. Oke, Mbak Santi, sorry ya. Gak apa-apa. Mbak Santi, ini mau nanya lagi nih, tantangan-tantangan yang dihadapi selama buka bisnis ini. Karena kan juga pasti ada juga kan orang-orang yang sama buka, ada telepon masuk. Kita angkat dulu ya, halo. Selamat sore, dengan siapa di mana? Anton di Medan. Anton di Medan, silakan mau tanya apa? Ya, baik. Sekarang kalau kita lihat akrilik ini pasar-pasarnya di Medan seperti apa ya Pak Santi? Kemudian yang kedua, untuk dari segi penjualan, kapan momen-momen yang pas ramenya ya papan bunga akrilik ini. Nah, kebetulan saya mau belajar buatnya itu, Mbak Santi buka kursus nggak atau buka kelas nggak untuk cara pembuatan papan bunga akrilik ini? Begitu. Makasih Mbak Gina. Pak Anton, terima kasih. Kita akan segera jawab ya pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya ada 3 ya. Gimana di Kota Medan sendiri pangsa pasarnya? Pasarnya itu lebih banyak itu di grand opening. Jadi sebenarnya kita harus memperluas koneksi supaya nanti misalnya ada temen tuh baru buka kafe. Nah, dari dia kan dia bisa pesan ke kita gitu. Paling banyak itu grand opening. Ya. Apalagi di Medan itu akhir-akhir ini nggak tahu dari mana aja buka toko di sini gitu. Dalam satu hari itu kadang bisa 2, 3, 4 toko yang buka sekalian gitu. Apalagi kalau itu tanggal baik. Ya.
berarti untuk di Medan sendiri lebih banyak grand opening ya, Grand seperti opening. yang kita ceritakan tadi, dan Benar. juga orderannya juga lumayan banyak ya berarti ya. Iya. Tapi untuk pelaku usahanya sendiri di Kota Medan, apakah sudah banyak juga Pelaku usaha untuk buat papan untuk ini. buat papan ini? Sebenarnya yang saya tahu udah banyak. Mm-mm. Cuman orang kan suka kayak mereka tuh mau punya mereka yang berbeda, Iya. yang unik Iya. gitu kan. Jadi tergantung kita mau buat keunikan kita itu di mana. Kayak misalnya kalau aku nih awalnya aku buat itu aku sengaja buat warnanya itu bisa bikin gradasi. Kayak dari ungu pelan-pelan warnanya makin pudar Putih kan, ya. ungu ke putih gitu. Jadi nggak sama-sama yang toko lain. Kalau Iya. toko lain kan dia mungkin satu warna gitu aja kan. Iya. Di situ sih. Oh, berarti ada ciri khas masing-masing ya dari setiap Iya. pelaku usaha papan bunga akrilik ini ya. Benar. Kemudian juga tadi yang kedua apa tadi ya, pertanyaannya masih ingat nggak Mbak Santi? Nah, untuk kenapa aku lupa ada 3 pertanyaan loh pemirsa. Tadi Oke, mau buka kelas kursus nggak? oh iya, Iya, untuk iya, kelas iya. kursus sebenarnya Online gitu atau offline? sementara belum ada rencana ya. Cuma nanti ke depannya kalau misalnya memang aku udah siap untuk buka kelas, aku bisa posting di Instagram. Jadi mungkin boleh pantengin Instagram aku juga gitu. Oke, Instagramnya di mana sekali lagi dong? @sekuntum, tulisannya sekuntoem. @sekuntoem ya. Ini mudah-mudahan nanti Mbak Santi buka kelas ya, kursus. Aku juga mau belajar loh. Buatnya. Karena memang kayaknya susah ya, tulisan aja udah gimana-gimana gitu ya. Memang butuh kreativitas yang tinggi, apalagi susun-susun bunganya lagi buat hiasan-hiasannya. Karena di situ juga kalau kita lihat ya pemirsa, ada 3 font yang berbeda. Ya benar ya, 3 font yang berbeda ya. Iya, Dari iya. congratulations, ya boleh di shoot dulu, baru nama orangnya Dinda Mardiah ya. Terus ada huruf kapital juga di sana di bawah. Benar. From Angel dan Tasya, lengkap sekali ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, ada telepon masuk lagi, kita boleh angkat. Halo. Halo Mbak, halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, dengan siapa di mana? Ini saya Lisa dari Medan Tembong Mbak, mau Oke. nanya. Mm-mm. Nah, ini papan bunga akrilik ini kira-kira kalau misalnya kita mau buka usaha ini kan Mbak, ini kira-kira modalnya berapa? Terus kira-kira inspirasi seperti apa yang bisa kita dapatkan untuk kemudian supaya usaha kita ini bisa berjalan dan melaris lah di pasaran begitu Mbak, kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Nisa, thank you. Ya, terima kasih Mbak. Oke, modalnya berapa? Mungkin tadi Mbak Nisa baru nonton ya. Kira-kira modalnya berapa? Kira-kira mungkin di atas 100.000. 100 sampai 150 gitulah modalnya. Modalnya ya untuk satu papan. Iya. Satu papan. Wah, sangat terjangkau dong ya. Iya, sebenarnya. Tadi kan kita ngobrolnya secara garis besar Mbak Santi, kemarin awal mula dari 2 jutaan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pemirsa budgetnya kecil, mulai dari 100 ribuan aja udah bisa ya. Itu kan untuk satu pieces ya. Untuk satu pieces ya. Tapi tergantung sih, kadang ada orang yang mungkin bisa cari di bawah itu gitu. Tergantung bahannya juga. Tergantung bahan, iya. Oh, oke. Nah, ke depan ini Mbak Santi mau ngelakuin apa lagi? Kedepannya, sebenarnya aku ada rencana pengen buka maksudnya buat satu tim gitu. Kan ini kan sementara aku masih sendiri, jadi aku ada mau hire orang gitu untuk join, jadi bisa lebih besar gitu. Oke. Kalau toko berarti udah ada ya? Sendiri? Toko juga masih belum, karena aku kan masih online. Karena sementara aku merasa kalau online masih bisa, ya online aja dulu gitu. Kalau toko kan sebenarnya agak berat ya. Ya. Jadi itu mungkin masih agak jauh. Berarti orderannya juga by online ya? Iya. Terus tadi juga Mbak Nisa nanya nih, gimana nih memunculkan ide ataupun kreativitasnya dan juga cara pasarnya juga gimana? Kreativitasnya itu sering-sering searching dari
Pinterest. Ada tuh satu account namanya Pinterest, dia itu tempat gambar-gambar untuk mencari ide-ide gitu. Jadi sebenarnya nggak harus papan mulu yang dilihat, tapi mungkin dari buket-buket juga bisa. Misalnya dari buket mereka ada tempelin kupu-kupu atau gimana gitu kan. Jadi itu dari ide kita sendiri, oh ini kupu-kupu unik ya, gimana sih kalau ditempelin ke papan akrilik kita, kira-kira bisa bagus gak gitu. Sebenarnya coba-coba juga sih gitu. Oke, berarti harus Harus sering-sering pinter-pinter sendiri. Iya. cari-cari ide di Sering-sering searching lihat-lihat lihat-lihat yang baru gitu. Oke, terus pangsa pasar tadi udah. Terus untuk ada momen-momen tertentu nggak, Santi? Kalau misalnya high season mungkin orderannya lebih banyak atau gimana? Iya, itu kemarin ada yang mereka sering mendadak tuh. Hari ini kadang ada yang jam 9 malam, sis bisa nggak untuk besok, mau pesen 5 katanya. Jadi di situ aku kerjain. Sampai 5? Iya. Wah. Misalnya kayak sebelum-sebelumnya ada yang pesen, ada 2 atau 3. Jadi dia bilang, temen aku nanti ada yang mau pesen lagi katanya. Kemarin itu untuk Oriflame. Jadi dari satu tempat aja kan, jadi aku kasih gratis ongkir gitu. Jadi mereka semua datang, sis gratis ongkir ya, aku pesen ya katanya. Jadi dari sana ada yang lupa, kayak misalnya jam 9 atau jam 10 malam baru cari aku. Dia bilang, untuk besok bisa sih, 1 lagi aja gitu-gitu. Jadi total semua kemarin aku ada buat 10 pieces gitu. Kadang bisa sampai jam 2 pagi, 3 pagi atau aku baru tidur. Jadi begadang ya. Jadi begadang. Jadinya ya. Santi pernah nolak customer karena saking banyaknya nih. Jadi nggak tertampung waktunya juga gitu yang mendadak. Pernah nolak. Akhir-akhir ini aku udah tolak. Alasannya dulu apa? sih aku masih terima terus. Terima sampai kadang aku nggak tidur gitu kan. Jadi aku nggak mau lagi. Jadi aku pikir udahlah, kalau memang kemampuanku nggak sampai sana, aku tolak aja daripada nanti hasil mereka nggak sesuai kan. Jadi aku bilang aja aku nggak sempet gitu. Oke. Apakah nggak maksudnya nggak kepikiran untuk mencari tim gitu yang bantuin supaya orderannya juga bisa tertampung nih semuanya? Ada. Justru kemarin aku ada mau ajak kakak aku. Jadi pelan-pelan aku mau ngajarin dia dulu gitu. Jadi pelan-pelan kalau misalnya aku nggak bisa, aku bisa suruh dia. Oke, ini pemesanannya misalnya kita pesan untuk besok itu 24 jam atau waktunya gimana? Sebenarnya lebih baik 24 jam. Cuman kalau misalnya untuk yang urgent, dadakan, itu bisa konfirmasi dulu ke aku. Mana tahu aku bisa selipin. Oke, berarti itu diantar jemput sama Santi sendiri ya? Atau ada bisa aku tetap pakai kurir. Oh, tetap ada kurirnya ya? Iya, jadi nanti mereka kasih alamat, aku cek ongkirnya ke sini berapa, mereka yang bayar. Oh, berarti mudah ya, nggak? Jadi Santinya juga nggak terlalu repot untuk ngantar sana ngantar sini ya, fokus ke pembuatan berarti. Bener. Wah, luar biasa. Paling favorit ya selama yang sudah Santi kerjain. Itu produk yang mana? Paling favorit? Iya, masih ingat nggak? Paling favorit itu mungkin yang aku bilang tadi, yang ukuran paling besar itu. Karena mereka request tulisannya mau ada yang beda. Jadi aku pikir gimana ya supaya beda. Jadi kemarin itu mereka kan ada satu grup tuh. Satu grup mereka ada logo naga. Jadi aku pikir gimana ya kalau aku gambarin naga di sana gitu. Jadi mereka itu puas sama hasilnya. Gambar naga sendiri? Iya. Pinter juga ya gambar ternyata. Tapi nggak harus bisa gambar kan kita kalau untuk buat usaha ini. Penting tulisannya bagus aja gitu ya. Iya. Udah belajar nulis lagi nih dari awal berarti. Iya. Oke. Nah, nggak terasa kita ada di penghujung acara nih. Santi, boleh deh kasih tips sama teman-teman pelaku usaha yang lain ya terkait usaha ini. Mungkin itu dulu pesan-pesan ke pelaku usaha yang sama. Pesan-pesan aku mungkin tetap semangat, tetap berjuang di usaha ini walaupun kadang
walaupun kadang mungkin orderan lagi sepi atau gimana, tapi tetap semangat aja, itu nanti pasti ada jalannya. Tetap konsisten, tetap mencari ide-ide baru dari internet, kan sekarang udah banyak, tetap mencari peluang gitu. Betul. Harapan ke depan, Santi mau ngapain lagi? Harapan ke depan sebenarnya paling besar itu buka toko untuk sekunder. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke, mudah-mudahan ya Santi ya terwujud harapannya, dan terima kasih nih udah sharing sama kita semua ya, luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Santi juga makin sukses ya usahanya. Terima kasih. Makin besar dan makin mendunia lah pastinya. Sehat terus ya. Oke, pemirsa, luar biasa obrolan kita hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pastinya saya mau ajakin semuanya untuk terus saksikan TVRI Sumatera Utara, khususnya Ekonomi Kreatif, di setiap jam 5 sore ya, setiap hari Selasa, karena akan ada bintang tamu yang keren-keren, yang punya karya-karya yang sangat luar biasa. Kalau begitu, saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.